أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 124. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa mengerjakan amal saleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sedangkan mereka dalam keadaan beriman, maka mereka itu akan diberikan surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar maha mengetahui sekecil apapun amalan yang kita lakukan. Wa may ya'mal minas salihat, siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan. Mungkin teman-teman sekalian dari kalangan perempuan mengatakan, kok laki-laki boleh berjihad, kita nggak bisa berjihad. Kok laki-laki bisa pergi ini, kita nggak bisa. Di mana surga kami? Maka subhanallah, segala bentuk amal saleh yang kita lakukan di dunia itu semua akan ada balasannya di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan jannah buat kita semua. Maka jamaah Islam itu indah. Semoga kita semua termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surganya. Amin, Allah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam itu Indah. Insyaallah hari ini kita akan belajar lagi bersama-sama, tentunya bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa. Jamaah, setiap muslim di dunia ini pastinya ingin memasuki surganya Allah, berlomba-lomba melakukan segala cara. Tapi apakah kita tahu bahwa sesungguhnya Allah sudah mengkhususkan pintu surganya bagi siapapun yang mengamalkan sesuatu ini? Makanya kita akan cari tahu nih, kira-kira apa sih yang harus diamalkan supaya kita bisa masuk surganya Allah. Makanya akan kita bahas dalam tema kita yang sangat luar biasa. Temanya adalah masuk surga jalur prestasi. Masya Allah. Baik jamaah, ini pembahasannya akan menarik dan akan banyak sekali hal penting. Makanya siapin catatannya karena ini guru-guru kita udah siap untuk memberikan ilmunya. Yang pertama kita ke Ustadz Maulana dulu. Apa kabar Ustadz Maulana? Alhamdulillah Sehat baik. Ya? Iya. Alhamdulillah. Nah Ustadz, langsung nih kita masuk ke pembahasan kita nih. Kita tahu kayak setiap amal baik dan buruk seorang itu akan dihisab nantinya di yaumil akhir. Nah tapi katanya ada nih seseorang yang bisa masuk surganya Allah tanpa dihisab. Aduh, aku pengen banget tahu gimana caranya sih Ustadz Maulana. Mikdad mau masuk surga? Pengen banget lah, siapa yang gak mau Ustadz? Mau dong. Bener mau? Bener dong. Mati dulu. Aduh, iya juga. Itunya mikir-mikir dulu, belum siap kayaknya Ustadz. Mohon dijawab guru, silakan. Izin sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, alhamdulillah di hari ini di penghujung bulan Safar tanggal 29 Safar 1442 Hijriah. Hari ini Rabu Wakasan, Rabu terakhir di bulan Safar. Dan kalau kita ini ada mandi Safar, Masya Allah tabarak. Udah mandi Safar tadi? Belum. Saya berniat mandi Safar karena Allah. Mudah-mudahan bisa terhindar dari wabah setahun. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah tabarakallah, hari ini temanya bagus sekali. Masuk surga lewat jalur prestasi. Jadi yang namanya mencuri perhatian Allah, mencuri ridho Allah. Bagaimana kita bisa masuk surga? Untuk dimudahkan, untuk setiap amal baik buruk manusia semasa hidupnya tentu akan dihisap, diperhitungkan di yaumul hisab untuk menentukan apakah kita berhak masuk surganya atau tidak. Tapi ingat, apakah kita bisa masuk surga tanpa hisab? Karena kan perjalanan panjang banget. Karena mati, kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal dan titian siratal mustaqim. Nah gimana nih agar supaya kita bisa masuk surga dengan dimudahkan? Wah, dimudahkan. Ada nggak amalan untuk mempermudah kita masuk surga? Sebagai catatan buat mempermudah, karena ini sangat singkat sekali tausiah kita. Betul. Tapi harus kita bahas semua. Yang pertama, yakni selalu mengingat Allah. Orang yang senantiasa mengingat Allah yakin dimudahkan jalannya untuk masuk surga. Bahkan tanpa hisab. Apalagi mengerjakan sholat. Ingat, sholat itu yang pertama diperiksa di hari kemudian. Semoga kita tidak ada salat yang tertinggal. Sekali lagi, tidak ada salat yang tertinggal. Kita selesaikan semua kewajiban kita. Lalu mohon izin, alhamdulillah kita diberikan amanah yang namanya harta. Impahkanlah. Iya, fungsikanlah sesuai fungsi dari harta itu. Kemudian yang paling penting juga, selain selalu mengingat Allah, mengerjakan salat, kemudian menginfakkan harta kita. Dan ternyata ada lagi jalur masuk surga supaya kita lebih mudah tanpa hisab, yakni menahan amarah. Ya Allah. Tahan amarah. Makanya sabar. Sabar itu mampu marah tapi tahan. Maka apalagi yang menyebabkan orang masuk surga tanpa hisab adalah bagaimana kita bisa memaafkan orang lain. Nah, ketika kita bisa memaafkan orang lain, atau ada orang bersalah kepada kita, tapi kita memaafkan, maka dalam posisi tersebut maka Allah pun mengampuni dosa-dosa kita. Karena yang membuat orang tertahan masuk surga kan ada namanya hari perhitungan, dihitung, ini pernah melakukan, maka harus diselesaikan persoalan itu. Maka ketika akan diselesaikan persoalan itu, maka bisa jadi ada orang muflis. Apa itu orang muflis? Orang yang habis amal ibadahnya karena untuk menyelesaikan utang-utangnya, pernah menyakiti perasaan orang sehingga ditutup. Ya Allah, aku tidak rela dia masuk surga. Kalau begitu kasih pahala salatnya, kasih pahala puasanya. Habis. Bagaimana kalau sudah habis pahalanya? Sudah dibagi-bagi karena dia berbuat zalim. Maka diambilkan dosa orang untuk dia pertanggungjawabkan. Di antara umat muslim yang masuk surga, Allah mudahkan beberapa di antaranya masuk surga tanpa hisab. Karena bertanya Sayyidina Abu Bakar, siapa itu? Aku anugerahkan Allah 70 orang dari wajah umatku masuk surga tanpa hisab. Dan ternyata di antara 70 itu masuk lagi 70.000 orang lagi. Wah Allah. Masih banyak. Allah. Wah, ini jadi catatan penting nih. Catatan penting. Betul sekali nih. Jadi supaya kita bisa, ya dimudahkan lah setidaknya ya. Kita untuk melewati hisabnya, kita harus juga menjaga hablum minanas dan hablum minallahnya berarti ya. Tidak karena usah jauh-jauh. Saya mau ke Makassar harus melewati berapa tahap. Betul. Ada periksa dulu PCR-nya. Swab dulu sekarang. Dan sebagainya, banyak persoalan. Betul banget ya, apalagi menuju surga. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana, penjelasannya luar biasa sekali. Nah, jamaah luar biasa ini membicarakan soal surga, siapa sih yang gak pengen masuk surga. Nah, tapi saya pernah dengar nih, katanya surga itu memiliki 7 pintu sesuai amal ibadahnya. Kita bisa memasukinya sesuai amal ibadah kita. Nah, sekarang saya mau ke Ustadz Syam nih. Afwan Ustadz. Yeah. Saya jadi penasaran nih, memangnya benar kalau misalnya surga itu memiliki 7 pintu? Nah, terus pengen tahu juga nih Kata kira-kira. siapa 7 pintu? Ada yang bilang nih, benar nggak sih? Makanya mau langsung ditanyain ke guru nih. Terus Siap. apa aja sih amalan ibadahnya nih, pengen tahu nih supaya kita bisa memasuki pintu-pintu tersebut. Mohon dijawab guru, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Pak Kiai, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين 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 ya rabbal alamin. Para ulama berbeda pendapat karena hadis yang menyebutkan tentang pintu-pintu surga itu terpecah-pecah. Ada satu hadis yang sempurna mungkin hanya menyebutkan 4 pintu surga. Ya, di antara pintu surga yang disebutkan yang pertama babus salah, pintu salat. Siapa yang memasukinya? Orang yang menjaga salatnya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan ada orang berbuat baik tapi tidak melakukan sunnah. Jadi yang wajib-wajib aja sholatnya dilakukan. Tapi kalau mau bonus, mau lebih gampang lagi, maka lakukan sholat sunnah. Tapi yang paling afdal memang sholat wajib. Jangan memaksakan diri sholat tahajud tapi enggak sholat subuh gitu. Maka subhanallah, melaksanakan sholatnya, menjaga sholatnya, mendirikan sholatnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahkan perintah dalam agama kita itu yang membedakan kita dengan yang tidak beriman adalah daripada sholat kita. Yang kedua, kalau tadi babus sholat, pintu sholat. Yang kedua babul jihad, pintu bersungguh-sungguh, pintu jihad fi sabilillah. Maka orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala maka diberikan daripada pintu ini. Yang ketiga dalam hadis disebutkan yakni babus sedekah, yakni daripada bersedekahnya dia. Ketika dia rajin untuk memberikan al-mal, hartanya. Al-mal di sini harta itu bukan hanya uang ya teman-teman sekalian, karena ayat tentang al-mal itu, tentang harta itu turun di mana uang belum ada. Jadi di masa Nabi SAW itu masih belum terlalu dipakai alat komoditas uang tuh. Jadi jadi al-mal itu bisa diartikan dengan apapun yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, babus sedekah. Kemudian yang keempat ada babur rayyan. Babur rayyan atau babus siam, bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa Ramadan dan juga menjaga puasa Ramadannya. Kenapa dibilang menjaga puasa Ramadan? Karena sampai sekarang masih ada orang yang punya hutang puasa tapi belum dibayar-bayar hutang puasanya. Kemudian ini 4 ini yang jelas dalam satu redaksi. Kemudian 4 yang lainnya karena disebut 8 pintu surga, 4 yang lainnya itu beda-beda tempatnya. Ya, di antaranya yang dijelaskan guru kita Ustaz Maulana tadi, babul kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas, pintu menahan amarah. Jadi ada orang masuk surga jalur nahan marah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kata guru kita punya tetangga yang rese itu berkah sebenarnya. Punya teman yang rese itu berkah. Kenapa? Karena kita setiap hari nahan amarah dan itu bisa memasukkan kita ke dalam surga yang mana namanya babul kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas, dan memaafkan manusia. Kemudian ada lagi babul walid namanya. Apa itu babul walid? Pintu berbakti kepada orang tua. Jadi dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya orang tua adalah pintu surga. Anda boleh menjaganya atau Anda boleh merejeknya, Anda boleh menolaknya. Jadi pintu berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya ada babul zikr, pintu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga disebutkan babul aiman. Siapa itu babul aiman? Pintu kanan. Ini jalur khusus ini pintu kanan nih. Siapa? Orang-orang yang sangat besar tawakalnya ala Allah. Jadi benar-benar menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ikhtiarnya, tentu dengan usahanya. Ada lagi babul ilmi dan selanjutnya. Jadi beda pendapat ulama, betul. Tapi yang paling banyak disebutkan bahwasanya surga itu ada 8 pintunya. 8 pintu. Aduh, Masya Allah. Ini nambah ilmu lagi nih. Sebenarnya nih kalau misalnya kita umpamakan itu, kalau misalnya saya lagi ujian nasional atau pengen masuk salah satu universitas yang saya pengen. Nah, ini tuh ibaratkan kisi-kisinya gitu ya Ustaz Syam ya. Ada kisi-kisinya. Supaya kita bisa lolos ujian gitu. Beda-beda pintu surga karena beda-beda orang amalannya, hobinya. Betul. Gitu ya. Ada juga orang hobinya itu main handphone. Ya Allah, iya lagi nih jamaah nih. Nggak sih dari tadi nih ya, saya lagi ngobrol sama Ustaz Syam nih bahas yang tadi. Sebelah saya lagi asik main HP nih. Ada apa tuh? Assalamualaikum Kiai. Aduh, ini kayaknya ada yang lagi asik sendiri ini. Kiai kok malah main handphone, ini lagi ngapain sih? Saya diliatin sama Kiai Maulana. Iya. Ada konten yang bagus, saya seneng banget ini. Konten yang bagus. Apaan nih? Yang lagi viral itu yang luar biasa. Nah, ini kan ada seorang anak yang direkam oleh seorang yang dalam artian, tahu nggak? Lagi merapikan sandal. Oh, iya saya tahu itu. Karena lagi viral di mana-mana. Iya, viral orang semua tak pada tahu. Aduh, kalau itu mah nggak usah lihat di sini. Saya kenal sama orangnya. Kenal? Ya Allah, beneran. Wah, hebat banget. Iya. Mau sesuatu yang bikin surprise nggak?
buat jamaah. Buat jamaah, Buat saya buat kita semua. Kita Sekarang pengen tahu kita udah juga. kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Yaitu orang yang tadi ada di video itu. Masya Allah, kita sambut aja langsung. Ini dia adalah Mat Peci dan seorang anak yang sedang viral di sosial media. Kita persilakan untuk masuk ke studio Islam itu Indah, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum, tabarakallah. Masya Allah. Jadi tidak lihat lagi di handphone. Akhirnya Tapi nih sudah bisa datang ketemu orangnya langsung nih. Baik, Makasih banyak nih assalamualaikum. Iya buat nih ya. tim Islam Indah yang Betul menghadirkan. sekali nih. Alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa nih. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Aduh, ini mungkin kita kenalan dulu nih. Boleh perkenalkan diri dulu. Ini yang Iya. pakai peci ini siapa dulu nih namanya nih? Ini alhamdulillah aku Mat Peci. Mat Mat Peci. Peci. Nah, ini yang aku penasaran nih dari dulu pengen tahu sih namanya siapa sih? Perkenalkan nama saya Fahraj Fatullah Sulaiman, dipanggil Raja. Nah, saya taunya cuma Raja aja kalau di sosial media. Nah, Masya Allah sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita silakan duduk dulu kali ya. Silakan duduk dulu Mat Peci dan Raja, Masya Allah, Alhamdulillah. Kak Mikdad, Iya, gimana Kiai? Yang satu Mat Peci. Betul. Satu Mat Raja yang nggak pakai peci. Aduh. Nah, ini karena saya penasaran banget nih, Afan ya, Mat Peci, boleh nggak sih dijelasin dikit nih, kira-kira ini awal mula pertemuannya dengan Raja nih gimana sih sebenarnya nih? Boleh dijelasin dikit nggak sih? Terima kasih Ustadz. Jadi pas awalnya itu Mat Peci sama keluarga mau rekreasi ke Ciater, tapi bukan ke vilanya Raja. Cuman Bukan punya saya Pak Haji. oh iya bukan punya Raja. Interupsi. Iya, punya siapa Raja? Gak apa-apa. Iya. Tipan Pak Haji. Iya. Udah gitu kan mau masuk duhur tuh waktu sholat zuhur, terus Baik. mampir ada masjid di situ namanya Masjid As-Sa'adah. Pas Mat Peci mau masuk masjid disambut sama seorang remaja belia dengan suara yang sangat-sangat menyentuh kolbu, Ya sangat-sangat Allah. menyentuh hati yang mengharukan lah. Belum pernah Mat Peci datang ke masjid disambut sebegitu mulianya, seperti seorang tamu agung gitu Mat Tamu Peci agung. itu. Masya Allah. Ketika datang disambut dengan salam, sepatu dibereskan, dirapihkan. Ya Allah. Kemudian ketika selesai sholat mau pulang didoakan. Oh Allah. Didoakan ya Allah sehat, semoga sehat, rezekinya dilancarkan coba. Allah. Semua orang didoakan, disambut. Nah itu yang akhirnya menggerak Mat Peci. Ya Allah ini langka banget ketika kita melihat sesuatu yang langka, yang bagus. Biasanya kita ingin mendokumentasikan. Betul. Nah Mat Peci akhirnya secara diam-diam merekam, terus kemudian diupload di sosial media dan itu Masya Allah nggak kepikiran mau se-viral ini kan. Dan alhamdulillah itu benar-benar menginspirasi, membuat sebagian besar bahkan mungkin seluruh masyarakat Indonesia seperti tertampar, tanda petik tertampar. Kenapa? Karena kita seperti mengagung-agungkan gitu. Betul. Mengagungkan sesuatu tapi padahal itu bukan punyaan kita. Nah, Mat Peci ketika sudah diupload, Mat Peci ini dong, udah diupload, udah gitu diam aja Mat Peci ya. Ternyata responnya luar biasa, ada yang komen, Mat Peci open donasi dong, buka donasi buat anak itu. Siap, kalau request banyak open donasi. Udah ya. Terus ada yang komen lagi, Mat Peci itu anak yang punya masjid sama Ya villa Allah. resort di situ. Ya benar. Jadi ceritanya mau open Itu donasi. langsung Mat Peci hapus itunya open donasi. Langsung hapus. Tapi belum percaya 100%, besoknya datang lagi. Bener enggak anak Datang ini lagi teh di sana situ? lagi. Ada lagi beresin Ya seperti yang di Allah. video Mat Peci. Akhirnya Mat Peci karena penasaran banget ini kan Iya. yang komen kan ribuan, Ribuan. puluhan ribu malah. Bener enggak sih? Enggak ngaku tadinya. Bukan titipan. Ya Oh, Allah, berarti tawadu benar. banget ya, Masya Allah. Jadi setelah 7 tahun katanya Raja tidak membuka identitas, Allah, qadarullah melalui Mat Peci, sudah saatnya kata Allah,
orang-orang mengenal raja. Masya Seperti itu. Allah, Alhamdulillah. Nih kita jadi tahu juga berkat Mat Peci sebenarnya yang berjasa juga. Nah Masya Allah. Nah mungkin saya ini penasaran nih, pengen nanya ke Raja dulu. Maaf nih, boleh tahu gak sih sebenarnya Raja ini umurnya berapa sih sekarang? Untuk sekarang alhamdulillah 17 tahun. 17 tahun, Masya Awet muda Allah. kayak 16 tahun. Iya nggak jauh sama Ustadz Maulana ya. Amin. Masih muda. Raja boleh tahu gak sih sekarang nih ya, kan udah viral gitu ya, udah banyak lah orang yang tahu. Perasaannya apa sih sekarang nih, boleh tahu gak sih kita nih? Alhamdulillah sih senang juga Senang gitu. ya. Karena kan ini kita membawa nama baik ya, Baitullah gitu. Dan Betul, membawa Masya dakwah juga. Senang juga sih. Hai gitu. Iya sih, alhamdulillah juga karena ini sesuatu yang viral tapi positif juga gitu kalau kita Betul. bisa mengambil sisi baiknya. Nah ini sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan dari jamaah karena ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, temanya juga menarik. Tapi nanti kita akan tanya-tanya lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.